Hadirin dimohon duduk kembali. Ketua membuka sidang promosi doktor atas nama Saudara Toto Warsito, nomor induk 228701001. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Saudara Toto Warsito, NIM 228701001. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Promovendus memasuki ruang sidang. Apakah saudara siap untuk mengikuti sidang ujian terbuka disertasi promosi doktor pada hari ini? Siap. Silakan menuju podium. Ketua sidang memperkenalkan para penguji. Hadirin yang kami muliakan, saya sebagai ketua sidang sekaligus sebagai promotor utama, karena Pak Rektor pada hari ini sedang melakukan perjalanan ke Brunei, maka posisi ketua sidang Profesor Dr. Haji Jamali MAG, Sekretaris Sidang Bapak Dr. Ahmad Afandi MAG. Susunan tim penguji terdiri atas 1. Prof. Dr. Haji Jamali MAG, promotor utama. Prof. Dr. Haji Dedi Jubaidi MAG, promotor pendamping 1. Prof. Dr. Haji Hajam MAG, promotor pendamping 2. Prof. Dr. Haji Anda Juanda MPD, penguji 1. Prof. Dr. Aris MPD sebagai penguji 2. Prof. Dr. Haji Chandra Sumara MAG, oponen ahli 1. Prof. Dr. Haji Said Adil Husin Al-Munawar MA, oponen ahli 2. Kepada Promovendus, sebelum mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau mengklarifikasi dari tim penguji, dipersilahkan untuk mempresentasikan bagian-bagian penting dari hasil penelitian. Sebelum itu akan dibacakan terlebih dahulu biografi Promovendus oleh promotor pendamping 1. Kepada Prof. Dr. Haji Dedi Jubaidi MAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang yang saya muliakan serta semua tim penguji, Saudara Promovendus beserta keluarga dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan kurikulum vitae singkat Bapak Toto Warsito. Beliau terlahir di Majalengka tanggal 2 Maret 1973 dan sampai saat ini beliau
adalah mahasiswa pasca sarjana UIN Cyber Sheikh Nurjati Cirebon yang insya Allah tidak lama lagi akan segera menyelesaikan studinya. Sebelumnya, beliau menyelesaikan pendidikan S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan saat ini menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Bantarujek, sebagai asesor guru penggerak dan asesor pengajar praktik di Kemdikbudristek. Banyak peran yang beliau lakukan. Peran-peran penting ini diantaranya adalah dalam pengembangan tenaga pendidik di Indonesia. Bapak Toto Warsito juga aktif sebagai asesor calon peserta PPG prajabatan. Secara nasional menerima penghargaan sebagai Kepala SMA Inspiratif Terbaik tingkat nasional tahun 2001 dan juara 1 PNS Berprestasi Provinsi Jawa Barat 2023. Ia juga menyandang gelar Kepala Sekolah Kiber versi FKKS. Kiber tak Kiber itu. Kang Majalengka mah Kiber. 69 tahun 2022 dan leader inspiratif Aksi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia tahun 2023. Belum lama ini dan tidak tertulis di sini, saya sebagai promotor tahulah bahwa ada prestasi baru lagi yang beliau dapatkan saat ini. Sebelum sidang sudah punya pangkat terakhir 4D sebagai hasil prestasi yang juga levelnya nasional dari pemerintah. Jadi hari ini sidangnya pasti bagus karena sudah disidang juga untuk 4D itu oleh para pejabat eselon 1 di Jakarta. Saya kira itu sudah cukup untuk mempromosikan lebih awal Saudara Promovenus Toto Warsito kepada hadirin, sekaligus juga kepada para tim penguji. Dengan demikian, saya sampaikan akhirnya selamat kepada Toto Warsito yang sudah kami bimbing bersama dan selama ini sangat kolaboratif dan komunikasinya sangat baik. Insya Allah judul disertasi pendekatan humanis dalam pendidikan anti korupsi yang sangat relevan dengan setiap zaman sebetulnya, termasuk masa kini dan masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada promotor Pendamping 1 yang telah menyampaikan biodata Promovendus. Berikutnya kami persilahkan kepada Promovendus untuk mempresentasikan bagian penting dari hasil penelitian ini secara singkat, maksimal 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ketua sidang dan para penguji yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, saya Toto Warsito akan menyampaikan presentasi hasil penelitian saya yang diberi judul Pendekatan Humanis dalam Pendidikan Anti Korupsi. Untuk lebih tertibnya, kami akan menyampaikan nanti latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, kemudian temuan utama,
rekomendasi dan implikasi penelitian dan kontribusi ilmiah. Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter siswa, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. Nah, di tengah meningkatnya kasus korupsi, pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting dalam membekali para peserta didik atau para siswa untuk menolak perilaku koruptif. Nah, pendekatan humanis dalam pendidikan agama Islam dianggap efektif untuk membangun kesadaran etika dan moral yang lebih mendalam. Untuk itu, melalui penelitian ini, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana proses pembinaan integritas anti korupsi melalui pendidikan agama Islam di SMA 1 Majalengka. Kemudian bagaimana integritas anti korupsi perspektif humanis di SMA 1 Majalengka. Dan bagaimana upaya pengembangan pendekatan humanis dalam pendidikan anti korupsi. Tujuan penelitian ini yang pertama menganalisis proses pembinaan integritas anti korupsi siswa melalui pendidikan agama Islam di SMA 1 Majalengka, memverifikasi integritas anti korupsi perspektif humanis siswa SMA 1 Majalengka. Kemudian yang ketiga, merumuskan upaya pengembangan pendekatan humanis dalam pendidikan anti korupsi. Landasan teori yang saya ambil dalam penelitian ini, teori pendekatan humanis sebagai grand teori, teori humanis Marcel Boisset sebagai dasar konseptual pendekatan yang menekankan pengalaman personal, keterlibatan aktif, dan refleksi individu dalam proses pembelajaran. Kemudian teori-teori yang mendukung, teori pendidikan humanis dalam pembelajaran, korupsi dalam pandangan Islam, urgensi pendekatan humanis dalam pembelajaran PAI untuk membentuk integritas anti korupsi. Teori-teori pendukung pendekatan humanis ada teori Carl Rogers, teori Arthur Cohn, dan teori Abraham Maslow. Teori Carl Rogers, setiap individu memiliki potensi untuk berkembang secara maksimal jika diberikan lingkungan yang mendukung. Pendidikan harus membantu siswa mengaktualisasikan dirinya. Teori Arthur Cohn, perilaku dan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang diri mereka sendiri dan lingkungan. Jika siswa melihat diri mereka kompeten dan didukung, mereka akan belajar dengan lebih baik. Kemudian teori Abraham Maslow menekankan bahwa kebutuhan dasar siswa seperti rasa aman, kasih sayang, dan harga diri harus terpenuhi sebelum mereka bisa mencapai tingkat tertinggi dalam belajar, yaitu aktualisasi diri. Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, studi kasusnya di SMA Negeri 1 Majalengka, teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, kemudian fokus group discussion, dan observasi serta analisis dokumen. Kami menganalisisnya dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dan sintesa analisis. Temuan utama proses pembinaan integritas anti korupsi siswa melalui PAI di SMA 1 Majalengka belum dilakukan secara khusus dalam bingkai pendidikan anti korupsi, tapi sudah memberikan dampak positif. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi perlu dimasukkan secara formal dalam kurikulum terstruktur agar sekolah dapat mengambil langkah preventif dan berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Rekomendasi. Teori Humijiosi, yaitu integrasi pendekatan humanis religius sebagai model pembelajaran yang holistik
dalam pendidikan anti korupsi. Jadi dari hasil penelitian ini saya menemukan teori humigiosi, yaitu pendekatan humanis religius sebagai model pembelajaran yang holistik dalam pendidikan anti korupsi. Pentingnya dukungan institusional dan pelatihan guru untuk memastikan implementasi yang efektif. Implikasi penelitian, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Pendekatan humanis dapat diadopsi oleh lembaga pendidikan lain, memperkuat pendidikan karakter dan moral. Kontribusi ilmiah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model pembelajaran anti korupsi yang lebih humanis dan berbasis agama, menjadikan PAI sebagai instrumen penting dalam pencegahan korupsi di masa depan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, Prof. Bruce telah menyampaikan poin-poin penting dari hasil penelitiannya. Berikutnya, tim penguji akan memberikan pertanyaan dan meminta klarifikasi dari hasil penelitian Promovendus. Yang pertama, kami berikan kepada oponon ahli eksternal Prof. Dr. Haji Said Akil Husin Al-Munawar MA. Dipersilakan, maksimal 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi menikmati juga amma ba'du. Pimpinan sidang yang saya muliakan, sekretaris, para penguji, promotor, co-promotor, dan Promovendus atau Warsito. Pertama saya ucapkan selamat sampai kepada titik akhir perjalanan akhir dalam pendidikan untuk meraih S3. Mudah-mudahan hari ini memang betul-betul terakhir dan dinyatakan lulus, tidak mengulang lagi. Amin. Amin. Saya sudah baca hasil penelitiannya dan ada beberapa hal yang mungkin kita minta konfirmasi atau penjelasan. Yang pertama, tulisan ini menceritakan tentang korupsi. Pendidikan humanis lah yang bisa mungkin memberikan pendidikan agar tidak terjadi korupsi. Korupsi di dalam bahasa Arab itu disebut dengan riswah. Ada juga pemberian yang sering disebut dengan hidayah atau hadiah. Apa bedanya antara riswah dengan hadiah itu? Saya memberikan sesuatu, ada yang disebut dengan memang dan dinilai sebagai korupsi, ada yang dinilai sebagai hadiah. Bedanya apa antara kedua istilah itu? Terima kasih Profesor Yuntuji. Perbedaan antara korupsi dengan hadiah. Korupsi dimaksudkan secara niat itu sebagai bentuk ada niatan untuk melanggar, ya. Karena ada di dalamnya ada pelanggaran. Misalnya mengambil hak orang lain atau keinginan untuk mencapai sesuatu dengan upaya menyuap. Tapi kalau hadiah itu niatnya baik, pemberian itu niatnya baik sebagai bentuk apresiasi atau sebagai bentuk tanda penghormatan. Jadi tidak ada niatan atau bahkan di dalamnya tidak ada hal yang dilanggar. Terima kasih. Iya.
Kalau berbicara beda dari aspek itu bisa diterima, tapi ketika berbicara niat, yang tahu dengan niat itu kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara hukum itu yang sifatnya realita, sehingga dibuat satu kaidah, nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Nah, yang bisa dijadikan sebagai pegangan, ini korupsi, ini hadiah, itu biasa disebut dengan qarina. Ada qarain, indikasinya mana? Ketika indikasi itu ditemukan, maka niat tadi yang tidak diketahui itu bisa dijadikan ketetapan hukumnya. Nah, di dalam penjelasannya itu pendidikan adalah salah satu cara untuk mengatasi supaya jangan terjadi korupsi. Di mana-mana sekarang, dan bahkan akan dijadikan sebagai mata kuliah khusus di perguruan tinggi. Nah, kenapa ketika mengimplementasikan ayat di sini disebutkan ada beberapa dasar hukum, tapi disebutkan hanya ayat saja. Alangkah baiknya kalau dilengkapi dengan hadis Nabi, karena sumber hukum tidak hanya Al-Quran, hadis Nabi juga menjadi sumber hukum. Kalau dari ayat tadi dikatakan ada beberapa ayat, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, bil batil itu diartikan antara lain dengan cara korupsi. Korupsi mengambil hak orang lain, maka dikenakanlah ayat 58 dari surah An-Nisa itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Berarti dia tidak menunaikan amanah. Nah, pendidikan yang namanya teori, humanis ini kan teori, ya, untuk mencari sesuatu cara yang diterapkan. Nah, metode ini yang menciptakan kan manusia. Pasti ada kelebihannya dan pasti ada kekurangannya. Nah, dalam perjalanan penelitian bisa dijelaskan apa kelebihan pendidikan humanis ini dan apa pula kekurangannya. Silakan. Untuk pendekatan humanis yang dijadikan sebagai penelitian, pendekatan humanis ini lebih menekankan kepada bagaimana memanusiakan manusia, hingga konsep kurikulum merdeka yang sekarang ini sedang berlangsung itu implementasi juga dalam pendekatan humanis ini, karena bagaimana peserta didik ini dijadikan sebagai subjek dia dalam pendidikan dan juga diakui kemanusiaannya. Makanya mereka dimerdekakan gitu ya di dalam memilih, misalnya dalam memilih pembelajaran, misalnya juga memilih, mereka menginginkan pembelajarannya sesuai dengan bakat dan minatnya, kemudian juga karakteristiknya. Nah, sehingga betul-betul pendekatan humanis ini bisa lebih menjadikan manusia itu sebagai manusia yang seutuhnya. Namun ada kekurangannya juga di dalam pendidikan humanis ini. Ini yang menjadi sorotan juga dari para praktisi pendidikan, bahwa ketika pendekatan ini dilakukan itu terlalu memberikan kebebasan kepada peserta didik, ya, sehingga tidak ada penekanan, ya, sehingga anak-anak diberikan kebebasan, diberikan pilihan-pilihan yang itu tentunya akan menyulitkan juga,
ya, dari komposisi misalnya di pembelajaran di sekolah. Jadi contoh misalnya ya, ketika anak diberi pilihan misalnya mata pelajaran fisika atau ekonomi, itu rata-rata memang mereka karena keinginannya tidak ingin tidak sulit misalnya, sehingga mata pelajaran fisika itu tidak banyak yang memilih. Itu adalah satu kekurangan gitu ya dalam pendekatan humanis. Iya. Terima kasih. Jadi antara humanis dengan pendidikan karakter itu harus disatukan. Karena karakter itu kalau diambil dari hadis Nabi itu namanya ihsan. Dalam Al-Quran juga banyak namanya ihsan. Wa ahsinu. Itu dalam definisinya ihsan itu sudah dijelaskan oleh Nabi sendiri ketika ditanya Jibril, anta'budallah ka'annaka tarahu fa innahu tarahu fa innahu yarak. Itu pendidikan karakter. Jadi anak-anak ketika menerima berbagai pendidikan, apapun teori metode yang disampaikan, itu harus ditanamkan bahwa dalam mengenyam pendidikan dan merealisasikan hasil dari pendidikan itu ada yang mengawasi. Yang mengawasi ini tidak bisa dia ditipu, di apa begitu. Nanti ketika seorang mau melakukan korupsi, dia harus tanamkan karakter itu. Saya melakukan ini, ada yang mengawasi saya walaupun tidak ada bersama saya seorang pun. Ya, ini pendidikan karakter. Jadi perusahaan-perusahaan yang dikatakan berhasil, misalnya di Indonesia ini PT Telkom. Telkom itu perusahaan yang cukup berhasil ya, yang dipusatkan di Bandung itu. Itu para karyawan semuanya itu ada pendidikan namanya, khusus pendidikan karakter. Jadi karakter perspektif Al-Quran, karakter perspektif hadis Nabi. Ini ya mungkin bisa menjadikan bahan juga ya. Ada beberapa buku yang sudah kita cetak karena saya termasuk pembina yang setiap bulan saya harus ke Bandung untuk membangun karakter itu tadi. Nah, dari situlah diambil oleh Dikti. Dikti melihat ini adalah satu proses yang memberikan hasil yang cukup baik, maka sekarang di Dikti itu melalui masjidnya yang baik itu diadakan juga pendidikan semacam itu. Jadi kalau berjalan ini dua-duanya, satu metode memang ada kelebihan dan ada kekurangannya, tapi didampingi oleh karakter ya untuk menggiring bahwa apa yang dipelajari itu adalah benar dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya cuma 7 menit. Terima kasih. Berikutnya oponen ahli internal, Prof. Dr. Haji Cecep Sumoro MAG. Dipersilakan. Sama 5 menit juga. Ya. Terima kasih dan selamat Pak Toto Warsito ya. Anda hari ini ada di podium atau di kalau tempat duduk kursi bukan di podium cukup panas, mudah-mudahan luluslah menjadi doktor ya. Ada beberapa hal yang sifatnya ingin konfirmasi. Pertama, pendidikan anti korupsi itu sudah diajarkan di perguruan tinggi, mungkin juga di SMA, sudah hampir 5 tahun. Sudah hampir 5 tahun. Tapi kok begini ya, tapi kok semakin hari korupsi semakin meningkat itu. Gejala apa itu? Ini minta konfirmasi aja sebagai pertanyaan pembuka. Kenapa ini? Menarik kembali. Ya, terima kasih Prof. Ya. Penelitian ini juga bermula dari diskusi saya dengan salah seorang direktur penyidik KPK. Berdiskusi langsung dengan saya, Brigadir Jenderal Polisi Asep Guntur Rahayu. Beliau menyatakan saya hampir setiap minggu menangkap orang, OTT para pejabat dari gubernur ataupun bupati, wali kota dan juga pejabat-pejabat menteri ya.
Tapi hasil OTT itu ternyata tidak membawa dampak ya, yang signifikan terhadap berhentinya perilaku korupsi. Malah makin ke sini makin menjadi-jadi gitu. Nah, termasuk juga pendidikan anti korupsi yang tadi Prof sampaikan di perguruan tinggi. Memang di SMA, SMK itu belum ada mata pelajaran khusus tentang pendidikan anti korupsi. Ya, itu hanya ada di mata pelajaran pendidikan agama Islam, itu juga di sub kejujuran, gitu ya. Kemudian juga ada di PKN, gitu. Jadi tidak ada khusus tentang pembelajaran anti korupsi. Nah, kalau pertanyaannya mengapa masih saja terjadi, saya tadi sangat setuju dengan itu. Bukan masih terjadi, makin masif gitu. Makin terjadi, makin masif. Nampaknya yang paling penting itu adalah bukan hanya sifatnya penekanan ya, atau sifatnya itu hukuman yang demikian keras, tidak efektif ternyata. Karena yang paling penting adalah bagaimana pendekatan humanis disampaikan kepada anak didik kita, termasuk tadi izin sangat setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Kiai Said Husain Al-Munawar tentang pendekatan ihsan. Bagaimana perilaku ini, karakter para peserta didik dan juga mungkin para mahasiswa, berbagai generasi penerus itu betul-betul ditanamkan sifat karakter diawasi, selalu diawasi. Oke. Jadi ini yang ingin coba ditawarkan oleh penelitian ini, agar peserta atau peserta didik terutama di SMA SMK ini memiliki karakter selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kedua, penelitian ini mencoba mengkolaborasi antara pendidikan anti korupsi dengan pendidikan agama Islam, khususnya di bagian kejujuran. Nah, bagaimana korupsi ini kan begitu meluas, panjang, sementara pelajaran PAI terbatas waktunya. Bagaimana kira-kira rumusan yang Anda susun ini bisa mencakup aspek-aspek yang ada dalam korupsi itu dengan pendidikan agama Islam? Ya. Di dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya di SMA, itu memang ada muatan khusus tentang KB atau tentang kompetensi dasar, yaitu kejujuran misalnya, dan mengimplementasikan pembelajaran ini di kelas tentunya tidak bisa hanya memanfaatkan waktu yang hanya 3 jam ya, di SMA ataupun di SMK. Tapi bagaimana model pembelajaran yang dibangun oleh para guru ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang lebih luas dengan memberikan tugas-tugas. Saya kebetulan hasil penelitian saya di SMA 1 Majamka, persis seperti apa yang beliau Pak Profesor sampaikan, bahwa peserta didik ini diberikan tugas, misalnya untuk membuat sosiodrama tentang korupsi. Itu tentunya di luar jam pelajaran. Kemudian juga mengkaji berita-berita tentang anti korupsi misalnya. Yang itu mereka lakukan tentunya di luar jam pelajaran. Jadi diskusi-diskusi, kemudian menyimak penjelasan-penjelasan dari media sosial, itu nanti dikaji oleh mereka di rumah, gitu ya. Kemudian didiskusikan, lalu nanti hasilnya dibawa ke kelas. Gitu ya. Jadi ini menjawab tuntutan terkait dengan lemahnya atau terbatasnya jam pelajaran di sekolah. Oke, yang ketiga, terakhir. Seperti apa output yang diinginkan dari disertasi ini? Apakah disertasi ini memuat misalnya tentang kemungkinan
peserta didik untuk terlibat anti korupsi atau seperti apa? Misalnya kalau untuk peserta didik itu tentu jangka panjang ya, ketika mereka sudah menjadi birokrat itu berarti nanti diukur lagi nanti itu. Tetapi paling tidak saya ingin tahu seperti apa yang ingin dikembangkan di disertasi ini, atau misalnya serendahnya begini, bisa nggak anti korupsi ini diterapkan kepada siswa agar siswa tidak memilih, misalnya gitu ya, tidak memilih apa itu? Karena kan pemilihan tuh, pemilihan tidak memilih yang salah, gimana tuh? Tidak memilih orang yang diindikasikan, paling tidak diindikasikan korupsi, atau seperti apa? Nah itu pertanyaan sensitif sebetulnya. Ya. Nah, implikasi dari penelitian ini atau yang ingin saya kontribusikan gitu, bahwa hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum. Tentunya pengembangan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah. Ya. Bahkan mudah-mudahan nanti hasil penelitian ini bisa menjadi acuan itu bagi pengembangan kurikulum. Apakah nanti bisa dijadikan salah satu bidang studi tertentu, bidang studi khusus gitu ya, untuk anti korupsi yang di perguruan tinggi tentunya sudah ada. Cuma kalau di SMA, SMK di pendidikan dasar menengah itu belum ada ya, yang khusus pendidikan anti korupsi. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan nanti untuk pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah berikutnya. Dan pendekatan humanis ini nanti bisa diadaptasi gitu oleh lembaga-lembaga pendidikan lain untuk memperkuat pendidikan karakter ya, dan moral. Nah, sehingga PAI yang menjadi garda terdepannya kemudian nanti harus berkolaborasi juga dengan mata pelajaran-pelajaran lain. Karena kalau diserahkan semuanya kepada pendidikan agama Islam tentu tidak akan menyelesaikan persoalan juga. Makanya kolaborasi nanti pendidikan pendekatan humanis ini kalau misalnya tidak bisa dikerjakan oleh satu bidang studi tertentu yaitu pendidikan anti korupsi, berarti ini harus dari suplemen gitu kan, kurikulum ini untuk mata pelajaran lain yang ada pendidikan anti korupsinya. Seperti tadi pemilihan, tentunya itu adanya di PKN, gitu kan, untuk demokrasi misalnya. Sehingga nanti terinset ke PKN itu bagaimana pendidikan anti korupsi ini. Janganlah kalau itu tadi memilih orang-orang yang memang terindikasi korupsi, saya itu kan karakternya sudah mulai gitu, di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan saya kira pimpinan sidang cukup dari saya. Terima kasih Pak Purnam ahli internal. Berikutnya penguji internal 1 Prof. Dr. Haji Anda Juanda MPD. Silakan. Maksimal 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh guru besar dalam menyelenggarakan sidang Saudara Profesor Dr. Wasito. Kemudian yang saya hormati pengiring Saudara Profesor, yaitu keluarga besar SMA Tangkoban Rujak begitu. Saudara Profesor yang saya hormati, sebagaimana telah disampaikan dari komponen ahli 1 dan 2, saya yakin saudara telah membaca berbagai referensi. Akan tetapi bagi mahasiswa S3 melakukan refleksi terhadap situasi sosial yang terjadi di negara kita. Nah, saya mengutip dari pembicaraan yaitu Profesor Mahfud MD. Gitu.
beliau mengatakan begini, sejak zaman Presiden pertama Insinyur Soekarno sampai yang terakhir ini, begitu, ini korupsi enggak selesai-selesai. Walaupun materi perundang-undangan ini bagus, begitu kata Pak Mahmud. Nah, saudara, apa hal ini sampai terjadi? Sehingga seakan-akan ya ini anjing menggonggong kapilan berlalu. Kata aturan tidak boleh begitu. Dan itu termasuk pidana orang yang melakukan korupsi, begitu. Ini undang-undangnya, materinya kata Pak Mahfud MD udah bagus, tetapi pelaksanaan korupsi belum bisa diselesaikan. Ini faktor apa? Satu saja, begitu. Yang terkait dengan pendidikan humanis, ya. Faktor apa itu? Baik, terima kasih Prof. Anda. Tadi sudah disampaikan di pertanyaan sebelumnya, namun memang yang menjadi faktor utama dari mengapa korupsi ini masih terus terjadi, kalau dari sisi penelitian saya, ini memang terletak pada bagaimana karakter itu belum terbangun. Karakter itu belum terbangun. Jadi kalau aturan seperti misalnya tadi Prof sampaikan, undang-undang itu sudah bagus, di undang-undang itu mungkin sudah ada punishment, sudah ada ancaman, ya. Tapi ini tidak membuat jerak. Mengapa? Karena karakter dari masyarakat Indonesia ini belum dibangun dari awal, ya. Tidak terbangun dari awal. Kita bisa membandingkan dengan negara-negara lain yang pendidikan karakternya sejak dini sudah dipelajari dengan baik. Contoh misalnya di Jepang, gitu ya, terkait dengan mereka tidak agak khawatir kalau anak-anaknya belum bisa berhitung matematik, tapi sangat khawatir ketika tidak bisa ngantri, ya. Jadi kan ini karakter yang luar biasa, sehingga penting ditingkatkan bagaimana pendidikan karakter ini yang berlandaskan humanis tadi, agar anak-anak ketika dewasa ini betul-betul memiliki ketangguhan dalam karakter. Seperti karakter tadi selalu merasa diawasi, ya, dengan ihsan, ya. Makanya pendidikan ini mungkin yang lemah, ya. Jadi nanti bagaimanapun aturan dibuat, kemudian sudah ada contoh yang korupsi dihukum dan sebagainya, itu tetap tidak mempengaruhi. Jadi apa salah satunya penyebabnya ini nggak selesai? Pendidikan karakter yang masih lemah. Oh, begitu, ya. Kemudian begini, pernah saya membaca buku tertentu, ya, janda dan gadis, ya. Kalau janda itu minta dinikahkan, begitu. Ada yang melamar, ya, ada yang melamar. Saya mamanya melamar, ya, ke janda, begitu. Maka janda itu bilang saya nikahkan, begitu. Tetapi kalau gadis, ya, tidak bilang saya nikahkan, diam saja, begitu. Diam ini menunjukkan setujunya. Pernah saya membaca seperti itu. Jadi tidak bicara kalau gadis itu karena malu, jadi diam saja gadis itu, begitu, ya. Saya tanya kepada saudara, ya, korupsi terjadi di mana-mana dari berbagai level, begitu, ya. Ternyata, ya, yang mempunyai jabatan dan pangkat tertinggi di suatu negara diam saja. Apakah itu termasuk setuju atau tidak?
Kan kalau gadis diam saja ya, karena memang setuju. Diamnya itu karena setuju. Di negara tertentu banyak terjadi korupsi. Bahkan nanti disandra para pejabat itu. Begitu. Kemudian terjadi korupsi di mana-mana. Ya. Kepala negara itu di negara tertentu diam saja. Apakah itu karena setuju? Itu dilema moral menurut Kolber. Ya, teori Kolber itu terjadi dilema moral terhadap penegakan hukum. Nah, itu termasuk pelanggaran tidak? Terima kasih, Bro. Enggak termasuk pelanggaran atau tidak? Itu saja. Termasuk pelanggaran atau tidak? Singkat saja. Termasuk pelanggaran atau tidak? Tidak. Tidak termasuk pelanggaran. Tidak termasuk diam pelanggaran. saja. Berarti korupsi akan terjadi terus. Kalau begitu, Bisa saja mungkin pemimpin tertinggi itu katakanlah mungkin presiden, ya, dengan diam itu bukan berarti setuju adanya korupsi. Karena biasanya untuk penegakan hukum ini ranahnya yudikatif, ya, ranahnya penegak hukum, ya. Sehingga penegakan hukum itu akan dilakukan oleh penegak hukum, bagian yudikatif. Cuma persoalan diam atau tidak itu ketika perangkat hukum di negara itu sudah ada, ya, artinya bukan berarti diam karena memang perangkat hukumnya sudah ada. Ya. Namun memang sebaiknya dengan berbicaranya pimpinan itu juga akan mempengaruhi. Tapi tidak berarti pemimpin diam itu setuju terhadap korupsi. Itu pandangan saya, Bro. Terima kasih. jadi begini, Saudara Pen. Ya, itu kalau gadis diam saja itu termasuk setujunya. Kalau ada yang melemah, begitu, ya, diam saja. Nah, kepala negara di satu negara itu, ya, terjadi banyak korupsi diam saja. Cukup, Bro. Ya, sudah. Ya. Sudah dari saya. Ini perbaikan dari saya, Pak, ya. Oke. Jadi Dari saya satu lagi, Pak. Ya. Di halaman 127, ya, PAI sebagai sarana. Ini perlu diganti PAI sebagai sumber. Karena di dalamnya ada aturan dan hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Reaksinya, Bro. Oke, Romo Medus, perhatikan diamnya para pejabat kita itu karena perawan semua. Oke, itu saja. Berikutnya protokol Aris MPD sebagai penguji internal luar. Ya, waktunya sama 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan sidang dan sekretaris yang saya hormati, para promotor, para oponen ahli, para penguji yang saya hormati, wabil khusus saudara Pengopendus Pak Toto Warsito yang saya banggakan. Alhamdulillah, walaupun pada pada kebimbingan itu. Tadi saya menyimak beberapa pertanyaan yang sudah begitu melanglang buana dan hijau. Saya kembali lagi untuk pada proporsi yang pokok bahwa saudara Pengopendus itu mencoba memberikan satu solusi untuk paling tidak menekan pada perilaku korupsi dengan melalui mempertajam pendidikan Islam. Saudara Pengopendus, saya masih tetap bertanya-tanya dalam hati saya.
pendidikan Islam kita pertama menyampaikan kepada anak didik tentang ajaran fakta Islam, sehingga anak-anak itu memiliki satu pemahaman dan konsep yang kuat terhadap makna ajaran Islam itu. Yang selanjutnya, anak itu memiliki satu nilai ukuran, takaran. Oh, ini boleh, ini nggak boleh, ini wajib, ini sunnah, ini harus ditinggalkan. Setelah itu masih belum tuntas pendidikan Islam itu, harus dinaikkan terus supaya anak memiliki satu prinsip yang kuat, berprinsip Islam, tidak robah-robah apa yang telah diberikan kepada anak oleh Bapak dan Ibu. Setelah prinsip kuat itu, ya buahnya adalah tadi pengamalan amaliyah. Nah, ini saya bertanya-tanya, korup itu notabene-nya tanda kutip juga adalah orang Islam. Ini saya bertanya, di mana letaknya? Anak punya fakta agama yang kuat, punya konsep yang kuat, punya nilai ukuran, oh ini boleh, ini haram dan sebagainya, dan punya prinsip yang kuat, saya nggak boleh terganggu oleh lain. Tapi begitu naik kepada pengamalan, kok korupsi juga ini. Nah, ini pengamalan-amalannya ini di mana ini? Sehingga Islam itu tidak hanya sebagai sains, tapi pada titik amal juga. Tadi oleh Pak Prof. itu ihsan itu satu buah yang harus nyata. Kira-kira menurut saudara Prompenius, kiat-kiat apa ini dari sikap menjadi pengamalan sampai jangan gagal gitu, lurus terus, sehingga ihsan yang kamil yang sejati itu bisa dimiliki sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yang saudara Prompenius tulis. Ya. Kira-kira kiat-kiat apa ini supaya tidak mandek? Ya, karena tadi korupsi itu adalah karena tidak mengamalkan. Tahu sih tahu, tapi kok dilanggar? Apa ini? Ya, kira-kira kiat-kiat apa ini menurut saudara Prompenius yang bisa menerobos sehingga tujuan pendidikan Islam itu bisa dimiliki? Kita bibit unggul, produk dengan unggul, kembali lagi kepada unggul, tidak ada korupsi. Silakan saudara Prompenius. Terima kasih Pak Profesor Dr. Haris MPD atas pertanyaannya. Ya, memang dalam sejarah Islam, pendidikan yang berbasis humanis ini itu telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, dalam gerakan atau strategi gerakan dakwahnya menuju transformasi sosial yang kuat. Ini nampaknya ya ada yang lost di pendidikan kita. Jadi bukan hanya knowledge atau pengetahuan saja yang terus-menerus dicekoki kepada para anak didik kita, tapi bagaimana karakter dan pengamalan. Sehingga ketika di sekolah hanya berbasis hafalan, berbasis pengetahuan saja, tanpa ada yang lebih utama, yakni bagaimana internalisasi dari nilai-nilai ini, itu akan hasilnya tidak akan maksimal. Seperti yang tadi Prof sampaikan, tahu bahwa korupsi itu salah, tahu bahwa korupsi itu akan membawa mudarat, tapi tetap dilakukan. Karena antara knowledge ya, kemudian dengan karakter ya, dengan implementasi itu bertolak belakang, maka tidak satu. Oke, jadi itu secara langkah realnya seperti apa supaya? Nah, langkah realnya di sekolah, pembelajaran pendidikan agama Islam yang di dalamnya ada nilai-nilai anti korupsi tentang kejujuran, bukan ditanya dengan pertanyaan
yang sifatnya hanya pengetahuan, seperti misalnya, apakah yang dimaksud dengan jujur? Apakah yang dimaksud dengan anti korupsi? Itu kan sifatnya hanya knowledge. Nah sekarang yang paling penting dilakukan oleh guru adalah anak ini jujur atau tidak dalam ulangannya. Jadi bukan ditanya tentang apakah arti jujur, apakah arti korupsi, apakah teknik-teknik pencegahan korupsi, bukan hanya itu, tapi dinilai betul-betul perilaku dan diingatkan perilakunya. Contoh misalnya ketika ujian dia nyampe, ketika ujian nanya temannya. Jadi yang dinilai lebih utama itu mestinya dia nyampe atau tidak, bukan menjawab pertanyaan jujur adalah misalnya tentang ayat Al-Quran tentang jujur, seterusnya. Bukan hanya itu, tapi betul-betul nanti memuji juga perilaku, memberi penilaian perilaku. Kita ingatkan sebagai guru terhadap perilakunya yang tidak jujur pada saat itu. Tentunya kita ketika di luar tidak bisa langsung menilai. Hanya pada saat mereka melakukan ujian tidak jujur, itu harus diingat. Nah kita kadang, saya sebagai guru, sebagai kepala sekolah juga kadang terlupakan itu. Anak-anak ketika diberi soal, misalnya multiple choice atau esai 5, lalu mengerjakan dengan benar, berarti bab jujur sudah 100. Padahal anak-anak kita ngisi soal itu dengan mencontek, misalnya dengan googling dan nanya temennya dan sebagainya. Oke, terima kasih. Saya masih penasaran satu lagi, Saudara Penompendus, karena Saudara Penompendus saya harap bukan hanya sebagai praktisi pendidikan, tapi juga memposisikan sebagai konsultan pendidikan. Saya ingat itu mengutip sebuah pendapat Banks dan Andrews Joyce bahwa pendidikan adalah development of reasoning power and critical judgment. Bahwa pendidikan itu tidak hanya mengembangkan pada karakter power berpikir, tapi mencoba mengkritisi kehidupan mana yang baik dan mana yang benar. Tentu mewujudkan sebuah judgment, benar dan jujur. Benar dan jujur. Pintar banyak, tapi yang benar dan jujur ini yang masih langka. Ya. Kira-kira Saudara Penompendus, malah ini karakter ini yang tertanam dalam diri peserta ini. Guru saya saja orang disiplin. Nah oleh karena itu seluruh stakeholder ini penting untuk bahu-membahu menjalankan misi yang sama untuk pendidikan korupsi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kata Rasul itu ida binafsu mendesain dan kita harus dawamkan seorang pendidik. Baik, satu lagi nih saya, 3 terakhir. Setelah diketahui bahwa tadi rentetan substansi PAI itu juga mengintegrasi dalam pendidikan anti korupsi menuju pada pengamalan yang ihsan. Nah, saya masih penasaran, Saudara Penompendus, ini bagus ini tadi. Tapi saya penasaran kira-kira Saudara Penompendus bisa mendesain, bisa merekonstruksi sebuah rancangan PAI sehingga bisa menjajakan anak paling tidak menekan pada perilaku korup. Nah, jadi bagaimana menurut Saudara Penompendus untuk mendesain atau untuk merancang, merekonstruksi pendidikan PAI yang bagus sehingga bisa mengantisipasi paling tidak memperkecil peluang-peluang untuk terjadinya perilaku korup. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam pendidikan agama Islam, teori belajar humanis ini bisa digunakan memang dalam bentuk bagaimana cara penyampaian mata pelajaran PAI. Dalam hal ini model pembelajarannya. Jadi saya merekonstruksi model cara ngajarnya. Bagaimana mengajarkan pendidikan anti korupsi ini yang menarik, ya, yang to the point, yang bisa diikuti oleh peserta didik dan karakternya bisa juga dinilai. Jadi ini terkait dengan cara, dengan bagaimana
model atau cara guru menyampaikan. Ya. Jadi tidak menyampaikan dalam bentuk teoritik dan tidak menyampaikan dalam teori-teori, tapi bagaimana bisa memadukan, terutama dengan bagaimana mereka bisa melakukan. Ya, sehingga bukan hanya teori yang disampaikan, tapi lebih kepada bagaimana mereka melakukan. Contoh misalnya dalam model pembelajaran misalnya yang bermain peran misalnya. Jadi merekonstruksi cara ngajar dengan mereka peserta didik bermain peran. Bisa bagaimana kalau Anda menjadi seorang kepala desa misalkan. Jadi kita tidak diberikan pengetahuannya, tapi bagaimana seandainya Anda jadi seorang kepala desa untuk memutuskan ini, ya kan? Ketika misalnya proyek ini harus oleh saudara Anda misalnya bisa kerjakan misalnya, atau seperti apa? Jadi cara mengajarkan itu mungkin yang ingin saya nanti rekonstruksi model-model pembelajaran. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ketua, sudah cukup selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan promotor pendamping 1, Prof. Haji Dedi Jubaidi MAG. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Selamat Pak Toto. Terima kasih Pak. Gak bosan kan jalan? Ya, yang ganteng tidak bosan Pak. Coba ini. Ya, sedikit aja Pak Toto. Aku kan promotor, ya. Jadi aku mau mempromosikanmu pada saat sudah doktor hari ini yang aku berasa pastikan. Kalau mau promosikan kan aku harus menyebutkan siapa Anda. Ini Anda ini mau disebutnya tuh ahli korupsi, ahli PAI, tadi ahli konsultasi gitu kan, atau ahli apa gitu? Izin menjawab, Bro? Iya, Ahli. ini dia. Ahli teori bumi geosi. Ahli teori Bumi geosi. Homisius. Kayaknya nggak laku deh kalau yang kayak gitu. Maksudnya yang marketable gitu ya. Aku punya Humanis, religius, dan ahli pendidikan anti korupsi. ya ya. Nanti japri deh. Istilahnya harus jelas ya. Ini kan apa namanya? Aku mau jual ya teori-teorimu ini ke pasar gitu ya. Jadi nanti jadi jadi narasumber di seluruh Indonesia untuk menyampaikan ini. Tapi harus paling pendek katanya dicari ya. Kalau tadi itu panjang. Jadi lihat coba ke Indomart atau ke Alfamart atau kemana itu pendek-pendek kata-katanya. Terus Anda langsung beli. Nah, itu yang harus dicari ya. Jadi biar dokter juga jangan lantas terus menjadi ruwet gitu bahasanya ya. Sulit dipahami ya, untuk mempermudah orang. Jadi jangan belajar dari profesor. Biasanya pertama yang dilakukan adalah membuat pikiranmu mumet. Bukan itu, tapi itu sudah selesai ya. Yang Anda harus lakukan adalah kalimatnya pendek-pendek tapi menyentuh jantung, hati orang, manusia, perasaan orang lain, dan dia bahagia mendengar itu. Wah, itu kan yang bikin Tuhan tersenyum itu bukan sholatmu, bukan zakatmu. Nah itu ahli apa itu namanya itu ya? Nanti dicari sholat tahajud, sholat hajat, istiqoroh gitu ya. Nah itu ketemu itu, insya Allah kalau Allah yang berikan itu ya akan maslahat, manfaat ya, dan barokah gitu. Jadi jawabanmu tidak salah, tetapi kalau menurutku itu kepanjangan dan bikin orang apa gitu ya. Ahli humanis. Ahli humanis. Humanis. Ya kan kalau kan ahli harumanis itu orang nggak tahu gitu kan. Ya, tadi humanis aja ditanyain sama penguji kan. Oke. Nah itu pasti ada lah itu ya. Karena keberhasilan seorang itu adalah satu karena
human communication-nya, 2 human relation-nya, dan 3 human connection. Hari ini koneksinya sudah banyak, tapi tinggal cari bahwa ya untuk hal itu Toto yang harus memberikan materinya. Itu yang pertama. Yang kedua nyambung dengan hal ini. Pak Dr. Toto nanti ngaca, maka itu refleksi namanya, karena akan melihat pantulannya. Aku sekarang gantengnya beda, senyumnya lain karena sudah dokter. Itu refleksi, maknanya pantulan. Tapi yang kedua, refleksi itu bermakna perenungan rasional, perenungan yang mendalam, perenungan yang radikal, sistematis, dan logis. Gitu. Nah, ini logika terakhir yang orang langsung menyebar di dalam syarat-syaratnya bahwa buku ini tuh ada sesuatu banget di situ. Kalau kata Sarininya ya, saya pakai dia ya. Itu sesuatu banget. Kalau Pak Toto itu bisa menyebutkan dari kesimpulan akhir itu sebetulnya apa yang Anda dapat. Buku ini tuh, atau ini ketika dijadikan buku itu isinya itu apa, singkat dan padatnya apa. Ini kan perumusan itu harus dilihat lagi jawabannya ke perumusan dan sebagainya. Tapi kalau dikalimatkan, pendekkan buku ini atau disertasi ini isinya apa? Kan banyak orang-orang malas nih, termasuk yang di ruangan ini dan saya di dalamnya itu malas juga baca yang panjang-panjang itu. Tapi apa sebetulnya yang Anda bisa tanamkan kepada pikiran orang, kepada perasaan orang dan hati orang dari judul ini? Silakan. Terima kasih, Bro. Yang menjadi tawaran atau intisari dari penelitian ini yang di buku yang nanti insya Allah akan saya sampaikan ke publik, yaitu tentang tadi sudah disebutkan Humanisme, yang memadukan pendekatan humanis, religius di dalam pendidikan anti korupsi. Memadukan pendekatan humanis religius dalam pendidikan anti korupsi. Ya gitulah dokter, tambah sini tambah susah gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi lulus sekarang menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke. Ya, sekarang giliran saya karena Prof. Hadam tadi pamit sebagai promotor pendamping 2 harus mewakili Pak Rektor memberikan sambutan pada acara launching terjemahan Al-Quran berbahasa Cirebon. Oke, pertama saya sampaikan selamat pada Pak Toto Warsito. Ya, saya sebenarnya mengamati dari awal ketika dia masuk ke program pasar sarjana ya. Walaupun ada sempat ya 1 tahun itu harus terpaksa hilang lah Pak. Sebenarnya tahun yang lalu mesti Pak, kalau itu sudah selesai. Hanya saja karena ada tugas ya 1 tahun tidak melanjutkan sehingga diulang kembali pada tahun berikutnya. Dan sekarang ini saya kira kategori selesai tepat waktu sebenarnya. Oke, Pak Toto. Saya ingin mendapatkan klarifikasi 2 hal ya. Yang pertama, bagaimana memposisikan antara kecerdasan dan kejujuran dalam pendidikan. Karena saya ilustrasikan begini. Ada alumni atau warga negara Indonesia yang menjadi mahasiswa di Prancis, ya, seorang perempuan ini, dan hasilnya bagus. Dia lulus doktor dengan cum laude, termasuk cepat. Ya. Tetapi kemudian ketika daftar bekerja di sana tertolak, semua perusahaan menolak. Ternyata catatannya apa? Catatannya adalah karena si perempuan ini dalam catatan transportasi di Prancis itu pernah tidak bayar naik angkutan umum
3 kali yang masuk dalam catatan halusinasi isu. Ya. Memang di sana bisa ada kemungkinan bisa tidak bayar, Pak. Kalau seperti di Singapura gitu, silakan aja. Orang pakai kartu, naik tempelkan, turun sebenarnya tempelkan. Kalau turun tidak tempelkan berarti tidak terpotong pulsanya. Ya wassalam, Bapak. Gitu. Tapi ternyata ada catatan itu. Sampai dia protes, kenapa saya tidak terima padahal saya ada alumni Sorbonne University yang bagus, nilainya kumlot. Ternyata catatan yang diberikan oleh pihak perusahaan itu adalah karena ada informasi dia pernah tidak bayar naik bus atau angkutan umum selama 3 kali. Nah, dia sampaikan, ternyata dia perlu juga. Loh, hanya sekedar itu, Pak. Dia bilang, kan kecil ya, itu kecil bagi saudara, tapi bagi kami, bangsa kami, itu persoalan besar. Bagaimana kalau Anda diterima di perusahaan kami, padahal saudara punya sikap seperti itu? Wah, bisa bangkrut perusahaan kami. Ya oke lah, kalau memang itu adalah persoalan yang besar dan itu kesalahan yang telah kami lakukan, kan bisa saya perbaiki. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, itu contoh satu lagi. Itu warga negara kita yang nilai pendidikannya bagus. Dan satu lagi, contoh di Amerika ada masih keturunan keluarga John F. Kennedy lah ya. Nah, di situ ada namanya Andrew F. Kennedy. Itu sampai sekarang catatan di Amerika itu dia tidak akan pernah menjadi presiden atau pemimpin negara. Kenapa? Karena ada catatan bahwa dia waktu SMA pernah nyontek. Itu seru. Makanya hebat sekali. Di Amerika walaupun liberal, tetapi persoalan pemimpin harus bersih. Jadi bersih, lucu memang kan. Kalau jadi warga negara kan bebas, tapi sebagai pemimpin di Amerika harus bersih. Terbukti contohnya dulu ada Gary Hart dari Partai Demokrat. Dia hampir jadilah karena warga Amerika sudah senang sekali. Tetapi ketika dimunculkan kasus perempuan, nah dia mundur teratur. Tidak ada istilah pembelaan kalau di kita kan tidak. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana memposisikan antara kecerdasan dan kejujuran dalam pendidikan anti korupsi ini? Silakan. Baik, terima kasih Bro. Kita sebagai pendidik tentunya punya tugas yang sangat berat ya, dalam membuat atau memposisikan bagaimana kecerdasan dan kejujuran ini menyatu yang menjadi nanti bisa terimplementasi di dalam kehidupan. Yang selama ini terjadi adalah terus dilatih, terus diajari pada anak-anak kita tentang knowledge, tentang kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan yang sifatnya tadi religiusitas itu terabaikan. Oleh karena itu posisinya ini harus betul-betul nanti karakter ini menjadi muara ya dari kecerdasan intelektual, kemudian juga nanti terimplementasikan sehingga pengetahuan yang dimiliki tentang korupsi, tentang pengetahuan tentang kejujuran, pengetahuan tentang bahayanya merusak. Ya, saya kira kalau seperti itu sama saja, nanti sama saja, jadi tidak ada bedanya.
kondisi kita itu akan dari dulu sampai sekarang akan sama. Kenapa? Tadi kan knowledge. Nah, ternyata knowledge itu tidak menolong sama sekali. Dan kemudian gini, ketika knowledge diutamakan, contohnya di kita ini kan anak kecilnya sudah diajari baca, menghafal, gitu kan. Nah, padahal di negara-negara yang dari sisi pendidikan yang bagus, di saat anak-anak kecil itu juga tidak ditekankan itu, tidak membaca, tidak dalam pengertian bukan harus menghafal dan membaca, tapi lebih ditekankan pada kebiasaan dulu, kebiasaan anak sebenarnya senangnya dengan apa? Bermain. Nah, terus ditanamkan tadi sikap kejujuran, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa menjadi karakter. Kan katanya khuluq atau akhlak, ya kan? Satu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaan itu kebiasaan yang baik akan menjadi akhlak karimah atau akhlakul hasanah, ya. Nah, tetapi kalau buruk itu kan akhlak sayyi'ah, gitu kan? Jadi saya kira di situ kenapa saya pertanyakan bagaimana memposisikan antara kecerdasan dan kejujuran. Nah, kalau anti korupsi sangat berkepentingan, saya kira kejujuran dulu yang harus ditanamkan lebih dahulu supaya tidak melakukan tadi. Sebab pengetahuan bisa dicari sambil jalan. Tetapi kalau perilaku jujur, perilaku baiknya sudah tertanam, insya Allah ke depan nggak masalah. Nah, tadi Jepang dari kecil anak itu dilatih bagaimana menata barang-barang miliknya di meja belajarnya. Itu harus menjadi kebiasaan. Kemudian tidak boleh mengambil barang orang lain. Itu harus menjadi kebiasaan. Makanya tertib. Jadi ngantri sudah menjadi kebiasaan. Coba saja kita lihat di negara tetangga. Kalau di Singapura, itu kalau ada di antara kita orang dari belakang langsung ke depan, malu tuh, aib gitu. Tapi sekarang semua orang datang di tepi halte itu pasti ngurut itu, karena begitu sudah terbiasa, tertanam kebiasaan yang baik. Itu loh, oke? Ya. Jadi saya kira dari aspek tadi akhlak atau dari aspek ihsan yang harus lebih diutamakan daripada knowledge. Oke. Kedua, terakhir, ya, bagaimana implementasi saudara sebagai kepala sekolah menanamkan sikap atau perilaku agar warga sekolah tidak melakukan tindakan korupsi. Sebagai kepala sekolah, saya punya kewajiban untuk membuat lembaga ini menjadi sekolah yang berintegritas. Insya akan dicanangkan sekolah berintegritas. Nah, sekolah berintegritas tentunya seluruh stakeholder, mulai dari pendidik, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan hadir semua Pak, wakil kepala sekolah saya. Kemudian juga komite sekolah, ketua komitenya juga hadir insya Allah, dan juga guru dan tenaga pendidikan, dan juga para peserta didik, dan juga lingkungan di sekitar sekolah. Ini kita atau kami akan membuat gerakan yakni sekolah berintegritas, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kepada peserta didik, kedisiplinan, ya, kemudian juga kedisiplinan penyusunan anggaran dan juga implementasi penggunaan anggaran. Nah, keterbukaan. Sebelum lanjut, tadi terkait dengan penyusunan anggaran. Nah, ini saya mengamati di sekolah-sekolah ini ya, karena komite sekolah kadang-kadang sebagai bumper. Ya, maksudnya gini, ada niatan atau program yang dimiliki oleh kepala sekolah kemudian dititipkan kepada komite sekolah supaya mengegolkan, umpamanya memungut pada orang tua siswa standar sekian. Nah,
bisa digolkan di situ. Nah, padahal di situ pemerintah sudah mengatur supaya sekolah jangan terlalu besar memungut. Ya. Bila perlu tidak perlu memungut kan. Bahkan pemerintah itu atau Pemda berusaha bagaimana supaya di sekolah, di SMP, SMA itu tidak ada lagi pungutan. Nah, karena pemerintah menanggung. Nah, sementara ini kepala sekolah suka menitipkan tadi. Makanya tidak heran di SMP, SMA yang favorit, nah, malah justru pungutannya besar itu. Nah, apakah Anda melakukan itu? Baik, terima kasih Prof. Untuk program di sekolah, alhamdulillah sama Bentar UTW yang saya pimpin itu tidak ada pungutan, hanya bebas 100%. Ya. Dan saya kebetulan ketua komite juga hadir. Ya, itu selalu berkoordinasi terkait dengan bagaimana penyusunan anggaran yang juga melibatkan mereka, melibatkan seluruh unsur, seluruh pendidik, tenaga pendidikan saya libatkan itu untuk penyusunan anggaran. Karena mulainya dari sini, ya, sehingga mereka nanti bertanggung jawab terhadap apa yang mereka rancangkan. Karena anggaran itu pasti berawal dari adanya program. Nah, program-program dari seluruh stakeholder, pembina, wakil kepala sekolah, kemudian juga mungkin ada keinginan dari orang tua yang diwakili oleh komite. Tahun ini keinginannya apa? Itu adalah program. Baru nanti kepada anggaran. Nah, anggaran ini dipertanggungjawabkan bersama-sama karena mereka juga bukan hanya saya yang punya keinginan, tapi seluruh stakeholder punya keinginan program tersebut. Nah, lalu muncullah anggaran, dan anggaran itu ketika dikerjakan kan semuanya transparan. Kenapa? Karena yang menyelenggarakan, yang juga merancangkan program itu bukan hanya kepala sekolah, tapi para yang berkepentingan di situ. Sehingga nanti mempertanggungjawabkannya pun bersama-sama. Dan itu semua anggaran yang tersedia yang sudah dianggarkan oleh pemerintah melalui dana BOS dan BOP. Jadi kita tidak menggunakan anggaran dari masyarakat sesuai dengan aturan yang sekarang berlaku. Adapun misalnya ada keinginan dari komite untuk misalnya menyumbang gitu ya, membangun yang lain, itu komite sekolah yang memiliki peran. Kita sebagai kepala sekolah ya merasa dibantu, ya. Tapi dengan cara yang dibenarkan gitu ya, yang dikelola oleh komite sekolah. Tapi selama ini alhamdulillah belum ada gitu ya untuk sumbangan yang sifatnya dari orang tua ataupun dari masyarakat yang lain. Tapi ke depan mudah-mudahan bisa program ini agar disesuaikan juga dengan partisipasi masyarakat, tapi tidak melanggar aturan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara Provenus telah memberikan jawaban dan klarifikasi dari pertanyaan oponen ahli sampai penguji dan promotor. Saya kira sangat bagus responnya. Maka pada sesi berikutnya sidang promosi doktor selesai. Akan diumumkan hasil sidang hari ini. Pembacaan berita acara sidang. Berita acara sidang ujian promosi doktor. Pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024 telah diselenggarakan sidang terbuka promosi doktor sebagai berikut. Nama Toto Warsito, nomor induk mahasiswa 22870100001, jenjang Dr. S3, program studi pendidikan agama Islam, judul disertasi pendekatan humanis dalam pendidikan anti korupsi. Setelah memperhatikan hasil ujian Provenus berupa: pertama, hasil ujian semester selama studi program doktor dengan indeks prestasi 3,94. 2.
nilai sidang ujian promosi doktor 93,42, maka tim penguji menetapkan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,95, predikat yudisium dengan pujian. Dengan hasil yang telah ditetapkan diberikan gelar doktor bidang pendidikan agama Islam dengan segala hak, kehormatan, dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Saudara sebagai doktor ke-63 pada Pasca Sarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan berkewajiban pertama, memperbaiki kesalahan dan memasukkan data tambahan dari para penguji. Kedua, memformat ulang disertasi dalam bentuk buku ber-ISBN, menerbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi yang dapat diakses secara online dan mengunggah ke website Pasca Sarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ketiga, pencabutan gelar doktor dikenakan apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiasi. Keempat, menyerahkan buku ber-ISBN ke para promotor, penguji, dan perpustakaan Pasca Sarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon selambat-lambatnya 3 bulan setelah sidang dilaksanakan. 5. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan, saudara dikenakan sanksi administratif. Tim penguji: 1. Prof. Dr. Raji Jamali MAG, Ketua Sidang. 2. Dr. Ahmad Afandi MAG, Sekretaris Sidang. 3. Prof. Dr. Raji Jamali MAG sebagai promotor utama. 4. Prof. Dr. Raji Dedi Jubaidi MAG sebagai promotor pendamping 1. 5. Prof. Dr. Raji Hajam MAG promotor pendamping 2. 6. Prof. Dr. Raji Anda Juara MPD sebagai penguji internal 1. 7. Prof. Dr. Raji Aris MPD sebagai penguji internal 2. 8. Prof. Dr. Raji Cadet Sumara MAG oponen ahli 1 internal. 9. Prof. Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA sebagai oponen ahli 2 ekstra. Demikian penyerahan berita acara oleh Ketua Sidang. Silakan barangkali yang mau ambil rekomendasi. Silakan. Ya, 3, 2, 1. 3, 2. Ya, dokter cyber ini tidak. CC. Oke. Untuk kolega untuk Kanan. Kanan deh. Sebelah kirinya. Ketua beserta tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
mengelola korupsi. Pak, ini dari SMA Tomo, Pak. Dia dari SMA Tomo. Ya, Bapak menjadi profesor. Iya. Ya.